Terungkap dalang dibalik tuntutan bagi Ferdy Sambo CS, dibongkar Waketu LPSK ternyata bukan jaksa, tapi ataupun pledoi Pak Jenderal hari ini ya objektif terhadap apa yang selama ini dia sampaikan. Namun ada sedikit penambahan adalah ada rasa baper mungkin Pak Jenderal ini kepada masyarakat dan juga pada orang-orang yang menyuarakan sebuah keadilan. Lalu dia juga konsisten, dia tidak memiliki niat untuk membunuh Yosua secara berencana. Ini sangat semakin rancu dan janggal. Kenapa? Karena dia pernah menanyakan kepada Ricky bahwa apakah kamu sanggup untuk menembak, kan seperti itu kalau tidak salah. Tapi dia sangka lagi bahwa dia tidak pernah menyuruh Richard untuk menembak. Dia hanya menyuruh Richard untuk menghajar. Itu salah satu poinnya. Kalau Richard Eliezer tidak membuka ini, bisa-bisa negara bisa menjadi krisis negara. Kenapa? Karena pada saat itu kan publik mempertanyakan ada apa, sehingga kalau kita lihat bagaimana Polri yang pada saat itu sampai surveinya sampai rendah sekali ya, karena publik tidak mempercayai atas apa yang disampaikan pada saat itu. Jadi ketika situasi seperti itu, kemudian Richard Eliezer dia mau berkata jujur ya, sebelumnya kan dia masih berbohong, kemudian dia mau berkata jujur, ini mengembalikan rasa kepercayaan publik kepada publik, rasa kepercayaan publik kepada Polri. Nah ini yang kita lihat ya. Kemudian setelah itu Richard Eliezer konsisten dalam proses penyidikan, kemudian menyampaikan apa yang sebenarnya diikuti oleh alat bukti yang lainnya, kemudian disesuaikan dengan keterangan saksi yang lainnya, sehingga kasus ini menjadi terang dan bisa dilimpahkan ke muka persidangan. Juga memadai dan ya dengan tidak dilakukan sendiri, ya ada orang lain yang disuruh lakukan atau penyertaan dalam hal ini pasal 55 ayat 1 itu diindikasikan terpenuhi. Nah, sebenarnya yang tadi disampaikan untuk perintah hajar ya, itu kan juga masih ada perlu pembuktian, didukung oleh pembuktian yang lain, misalnya dari sisi balistik. Kenapa? Karena kalau perintah tadi adalah berhenti dan ketika Richard menembak, nah Richard kan Eliezer menembak itu kan hanya 3 sampai 4 kali nembak. Tapi kan hasilnya ya antara masuk dan keluar itu kan sekitar 7 dan 6 kan. Tuntutan 12 tahun pidana dari jaksa bagi Richard Eliezer masih menjadi hal kontroversial hingga saat ini. Pasalnya keputusan jaksa terkait tuntutan untuk Richard Eliezer tersebut dinilai tidak sesuai. Apalagi Richard Eliezer merupakan satu-satunya terdakwa yang menyandang status justice kolaborator. Selain itu, ketiga terdakwa lain yang dinilai terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Brigadir J justru mendapat tuntutan lebih ringan. Seperti yang diketahui, Putri Cendrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dituntut dengan pidana 8 tahun oleh jaksa. Atas hal tersebut, banyak yang menilai adanya permainan hukum dalam tuntutan para terdakwa. Terbaru, Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menyebut adanya gerakan bawah tanah soal tuntutan khususnya untuk terdakwa Ferdy Sambo. Edwin Bartogi Pasaribu selaku Wakil Ketua LPSK juga berpendapat serupa terkait soal tuntutan hukum untuk Richard Eliezer. Jaksa dalam tuntutannya menilai kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan pada Senin 16 Januari 2023. Kemudian ia dituntut pidana penjara 8 tahun. Setelah itu Ricky Rizal yang menjalani sidang tuntutan ex-ajudan Ferdy Sambo berpangkat Brigadir Polisi Kepala Bribka itu dituntut pidana penjara 8 tahun. Selang sehari atau Selasa 17 Januari 2023, sidang tuntutan dengan terdakwa Ferdy Sambo digelar. Ex-Kadif Propam Polri itu dituntut hukum pidana penjara seumur hidup. Tuntutan 12 tahun pidana dari jaksa bagi Richard Eliezer masih menjadi hal kontroversial hingga saat ini. Pasalnya keputusan jaksa terkait tuntutan untuk Richard Eliezer tersebut dinilai tidak sesuai.
Apalagi Richard Eliezer merupakan satu-satunya terdakwa yang menyandang status justice kolaborator. Selain itu, ketiga terdakwa lain yang dinilai terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Brigadir J justru mendapat tuntutan lebih ringan. Seperti yang diketahui, Putri Cendrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dituntut dengan pidana 8 tahun oleh jaksa.